Shalom. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriyadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang dapat bertemu kembali bersama saudara yang luar biasa dan hebat-hebat dalam saluran khotbah pendeta ini. Salam sejahtera bagi kita semua, biarlah damai dan sukacita yang dari Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Dia memiliki iman yang luar biasa, saudaraku. Bagaimana perempuan ini bisa sembuh, saudara? Mari kita belajar dari kehidupannya. Kita belajar memiliki iman yang luar biasa seperti perempuan yang 12 tahun penyakit pendarahan ini, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu banyak orang berdesak-desakan, ingin menjamah Yesus, ingin bersentuhan dengan jubahnya. Namun ada satu jamahan yang ditanya Tuhan, sebuah jamahan yang tidak biasa, saudara. Itu adalah jamahan yang dilakukan dengan iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan perempuan ini dengan orang-orang banyak yang lainnya pada saat berdesakan ingin menjamah Yesus? Bedanya adalah perempuan ini menjamah dengan segenap hati yang penuh dengan iman pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini mari kita merenungkan bagaimana dengan diri kita ketika kita datang pada Tuhan melalui doa-doa kita. Apakah doa yang kita naikkan itu menjamah Tuhan? Karena banyak orang yang berdoa, saudara, namun dari hati yang biasa-biasa saja, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, marilah kita melakukan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah pelayanan kita itu sudah menjamah Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Apakah yang kita lakukan ini sudah menjamah hati Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang melakukan seluruh kegiatannya. Itu jangan ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan kegiatan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita dengan penuh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang kita lakukan itu mampu menjamah Tuhan, saudaraku. Pada intinya, saudara,
Pesan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah agar setiap kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dengan penuh iman dan kesungguhan kita, sehingga apa? Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan itu mampu menjamah hati Tuhan. Janganlah kita menjadi biasa-biasa dalam berdoa, saudara. Janganlah kita menjadi biasa-biasa dalam melakukan kegiatan kita, saudara. Janganlah kita biasa-biasa melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Setiap doa-doa kita, saudara, setiap pelayanan kita, setiap seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan, haruslah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan penuh iman kepada Tuhan kita. Amin, saudara. Sesungguhnya kesungguhan hati kita sungguh sangat diperhatikan oleh Tuhan, saudara. Iman kita lah yang menggerakkan Tuhan serta membuat iman kita bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, janganlah kita menjadi orang yang biasa-biasa saja di dalam Tuhan. Milikilah iman yang sungguh-sungguh ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memberikan kehidupan kita, ketika kita melakukan apapun dalam seluruh aspek kehidupan kita, biarlah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudaraku. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia memiliki iman, dia sungguh-sungguh, dia berkata, asalku jamah saja jubah Yesus, dia sembuh. Hari ini, apa yang menjadi beban kita, saudara? Apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, saudaraku. Kita berkata, asalku jamah saja, asal aku datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan pasti memenuhi kehidupanku, Tuhan pasti mengubah kehidupanku, Tuhan pasti menghapus setiap air mataku, dan Tuhan pasti melakukan apa yang tidak pernah aku pikirkan dalam kehidupanku. Amin, saudara. Mari kita nikmati pekerjaan Tuhan. Mari kita nikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh dan miliki iman yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati dan memperluas. Tuhan pasti memberkati berlimpah-limpah. Amin, saudara. Apa yang saat ini mungkin kita dalam kekurangan, mungkin kita dalam pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan perekonomian, apa saja, saudaraku, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hari ini mari kita angkat di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati dan mengurapi firman-Mu. Jadikan kami Tuhan seperti perempuan yang 12 tahun penyakit pendarahan ya Tuhan, yang memiliki iman yang luar biasa dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, maka apa saja yang kami gumulkan, Tuhan pasti menjawab. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah-limpah dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kami yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan yang mengenyangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Bapak. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan yang menjawab dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah dalam seluruh keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan umat-umat-Mu ya Tuhan. Semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan, berkati
seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.